Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel yang insya Allah menginspirasi dan memotivasi dalam kehidupan, sebagai bekal di akhirat nanti. Harapan serta doa kami, sahabat semua selalu diberi kesehatan, diampuni dosanya, tetap dalam lindungan Allah, dan dilancarkan rezekinya, serta dilapangkan dalam semua urusannya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Islam merupakan salah satu agama terbesar yang tersebar di seluruh dunia saat ini. Agama Islam juga menjadi satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Muslim harus bersyukur karena tinggal di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Agama Islam terus berkembang dan bisa diterima oleh banyak orang berkat usaha yang dilakukan oleh para nabi dan juga ulama-ulama kita. Jika diperhatikan, Islam juga berbeda dengan agama lain yang mengambil nama agama dari nama pendiri atau nama tempat penyebarannya. Nama agama Islam merupakan istilah yang menunjukkan sikap dan sifat pemeluknya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Islam lahir bukan karena pemberian dari seseorang atau sekelompok masyarakat, melainkan berasal dari Sang Pencipta, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip dari beberapa sumber, kata Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada ajaran-ajaran Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, kita selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Berbagai ibadah kita lakukan, meski masih belum bisa sempurna. Namun, pernahkah kita memikirkan tentang makna Islam selama kita hidup menjadi seorang Muslim? Sebagai seorang Muslim, tentu penting untuk mengetahui makna Islam. Dengan mengetahui dan memahami makna agama Islam, kita juga bisa semakin mengerti bagaimana seharusnya menjadi seorang Muslim yang benar. Pada pembahasan kali ini, berikut kami sampaikan mengenai apa pengertian Islam dan juga apa sebenarnya makna Islam yang seharusnya kita ketahui. Islam dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, Islam berasal dari kata asalmu, aslama, istaslama, salim, dan salam. Masing-masing kata tersebut memiliki arti sebagai berikut. Asalmu artinya damai, perdamaian. Maksudnya, Islam adalah agama yang damai, dan setiap Muslim hendaknya menjaga perdamaian. Aslama artinya taat, berserah diri. Maksudnya, seorang Muslim hendaknya berserah diri pada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat. Istaslama artinya berserah diri. Salim artinya bersih dan suci. Maksud dari kata ini merupakan gambaran dari hati seorang Muslim yang bersih, suci, jauh dari sifat syirik atau menyekutukan Allah. Salam artinya selamat, keselamatan. Islam adalah agama yang penuh keselamatan. Jika seorang Muslim menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka Allah akan menyelamatkannya, baik di dunia maupun akhirat. Dalam Al-Quran sendiri, kata Islam sebagai agama disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, pada hari ini, telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Selain itu, surat Ali Imran ayat 9 juga menyebutkan agama Islam, yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Disebutkan pula dalam surat Ali Imran ayat 85 yang artinya, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sedangkan dalam hadis, Rasulullah pernah menjelaskan arti Islam. Hadis tersebut kemudian terkenal sebagai hadis Jibril, karena saat itu, malaikat Jibril yang berubah wujudnya menjadi seorang laki-laki, datang menemui Rasulullah untuk bertanya tentang Islam, dan meminta penjelasan pada Rasulullah. Berikut hadisnya, dari Umar radhiyallahu anhu berkata,
ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, pada dirinya tidak terlihat tanda-tanda seorang musafir, namun tidak ada satupun di antara kami yang mengenalnya. Hingga ia duduk di dekat Nabi. Dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi, dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi. Dia berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam." Rasulullah menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." HR Muslim, agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad untuk umat manusia sebagai petunjuk untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Inti dari ajaran agama ini adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bila mampu. Semua hal tersebut lebih kita kenal dengan sebutan rukun Islam. Sebelumnya disebutkan bahwa Islam memiliki arti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah. Orang yang beragama Islam berarti dirinya telah berpasrah dan tunduk patuh hanya kepada ajaran-ajaran Islam. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan tentang makna Islam yang artinya sebagai berikut: berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan taat serta patuh kepadanya dengan penuh ketundukan dan perendahan diri. Maka makna Islam adalah menundukkan diri kepada Allah dan taat kepadanya dengan mentauhidkannya, memurnikan amalan hanya untuknya, menaati perintah-perintahnya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Orang yang beragama Islam juga disebut Muslim, yang menunjukkan bahwa dirinya adalah hamba yang patuh terhadap Allah, tunduk dan taat kepadanya dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Wallahu a'lam. Semoga Allah selalu memberikan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Demikian video pembahasan kali ini yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.